Baik pemirsa, di segmen ini kami mengajak Anda untuk aktif berpartisipasi melalui line telepon interaktif kami di 0213925252. Kemudian WhatsApp interaktif kami di 081213983749. Dan kita akan langsung saja bincang melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Suryanata. Beliau adalah analis dari PT Henan Putih Rai Sekuritas. Halo, selamat sore Ibu Liza. Sore, Pras. Ya, apa kabar hari ini Bu? Baik, thank you. Oke, terima kasih juga atas waktunya. Kita akan langsung saja mereview nih dari pergerakan indeks harga saham gabungan kemarin sempat melalui beberapa level-level psikologisnya ya Bu ya. 6.200, 6.300, 6.400, 6.500 nih. Nampaknya masih menjadi tahanan dan sekarang lagi ada koreksi. Bagaimana analisis Anda ini, Ibu Liza? Iya, akhirnya kita sudah sampai kembali ya ke titik tertinggi bulan Januari tahun ini di sekitar 6.500. Ya, dan kemungkinan dan kemungkinan juga kalau misalkan ada pullback wajar itu fine-fine aja ke sekitar 6.400 ya. Oke. Itu masih merupakan area konsolidasi yang cukup normal. Untuk jangka waktu yang lebih panjang sih saya harapkan target kita ke 6.700 sampai 6.800 masih intact ya. Baik, ada peluang ke 6.700. Tapi Anda lihat seberapa jauh juga koreksi yang akan terbentuk dari pergerakan IHSG. Mengingatkan kalau kemarin sempat ada koreksi cukup dalam juga turunnya, Bu. Koreksi kalau misalkan seandainya tadi saya bilang level support pertama kita dari sekitar 6.400, kemudian seandainya kita lebih dalam lagi ya semudah-mudahan enggak, tapi itu seperti kita kembali support MA10-nya itu mungkin ada di sekitar angka 6350. Oke, 6350. Iya, untuk jangka pendek memang 6.500 ini udah oke banget karena terbilang kita kenaikan dalam 2 minggu terakhir ya tanpa pullback yang berarti gitu. Cukup steady, jadi wajar aja kalau misalkan 6.000 ke 6.400 atau ya 6.350 konsolidasi masih aman terkendali. Baik. Terus kita lihat juga dari net buy asing juga kenceng banget ya kan. Yes. Masih kalaupun ada pelemahan, saya melihat itu sebagai kesempatan untuk buy on weakness. Buy on weakness, justru peluang begitu untuk masuk ya di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Kita tadi sudah menyampaikan ada krisis energi begitu yang terjadi di sejumlah negara. Mungkin kita tahu juga China menjadi salah satu negaranya begitu. Maka ini bisa dimanfaatkan menjadi peluang justru bagi para investor untuk melihat bagi emiten-emiten yang berhubungan dengan energi kemudian batu bara, Ibu Liza. Ya, apalagi kebetulan market kita itu commodity driven ya. Jadi adanya penguatan di saham-saham sektor energi ataupun yang mungkin akan menyusul berikutnya adalah metal mining. Secara harga komoditas timah dan nikel juga sudah mulai menanjak, dan saham-sahamnya juga seperti kita tahu Antam, Inco, timah hari ini bergerak lebih bersemangat ya. Kemungkinan mereka ketiga saham trio metal ini yang kita kenal akan memulai uptrendnya menyusul kenaikan saham-saham batubara. Nah, kalau kita bicara mengenai emiten-emiten yang Anda rekomendasikan kalau kita bicara mengenai emiten batubara, ini skala prioritas apa yang paling utama ini, Ibu Liza? Yang prioritas yang utama adalah mungkin kita perlu mengetahui begini, apakah valuasi saham batubara kita nih dibanding China itu masih tergolong lebih murah atau enggak gitu ya. Dan sensitivitas profitability mereka terhadap kenaikan harga atau average selling price-nya itu diperkirakan setiap perubahan 1% dari average selling price itu bisa mempengaruhi sekitar 2-3% profitability mereka. So kita bisa harapkan pada earning season, nah ini juga kita masuk bulan Oktober ya, berarti kita menantikan laporan keuangan third quarter.
Baik. Ini mulai third quarter ini mudah-mudahan laporan keuangan mereka bisa lebih kinclong lagi begitu. Secara kalau nggak salah saya kutip PTBA di first half tahun ini aja udah performance-nya udah jauh lebih baik daripada last year, apalagi ditambah dengan average selling price batubara yang semakin menanjak ya di third quarter ini. So bisa dibilang mungkin raport emiten-emiten mining kita khususnya batubara di kuartal 3 dan kuartal 4 ini Oke. bisa lebih cerah angka-angkanya. Baik, kalau kita lihat memang emiten-emiten berbasis batu bara begitu data Artia juga menyebutkan ada ITMG yang naiknya hampir 8%, 7,65% Ibu Liza, menjadi 26.750. Nah ini bagaimana? Sudah cukup tinggi nggak sih kalau kita lihat pergerakannya dalam satu pekan juga sebenarnya hampir menyentuh level tertinggi sebelumnya juga sih. Iya, uptrendnya sangat bisa dibilang cukup kuat ya. Jadi kemarin pelemahan memang sekitar 2 hari yang lalu. Oke. Kemarin ya, titik terendahnya sempat menyentuh 23.000. Ternyata itu langsung ditopang oleh moving average 10 hari. Jadi langsung kembali rebound gitu. Nah, ini mengartikan kalau misalnya kita lihat chart ya, begitu harga rebound di MA10 itu artinya uptrendnya strong, kuat. Artinya adalah ya tadi uptrendnya ini cukup terjaga, tapi dilihat dari velocity atau tingkat kenaikannya gitu, sudut kenaikannya itu memang sudah cenderung curam ya. Iya. Dan pada penutupan harga hari ini 26.750 ITMG kembali menyentuh level tertinggi sebelumnya dari tanggal dari minggu lalu ya. Nah ini kita terus harus perhatikan relative strength index-nya. Jadi apakah momentum penguatan ini masih kuat atau dirasakan sudah mulai agak melemah gitu. Buat para investor atau trader kebanyakan yang masih pegang barang di batubara, ini mungkin rekan-rekan bisa monitor apakah minggu-minggu ini bisa lewat harga 27.000. Oke. Kalau bisa lewat maka ya bisa dibilang masih terbuka kemungkinan penguatan menuju ke sekitar angka 30.000. Nah, di situ mulai mungkin ada resisten yang cukup berat karena angka bulat itu sendiri menjadi resisten psikologis. Menarik ini ya, kalau kita lihat angka-angka yang ditawarkan tadi 27.000 sampai dengan 30.000 untuk ITMG. Lantas kenaikan yang terjadi hari ini, bagi yang belum sempat mencicipi lah dari ITMG, masih ada peluang untuk masuk besok nggak? Atau jangan dikejar? Kalau saya jujur pretty nervous ya kalau suruh orang masuk di harga sekarang. Karena like I said before, angka ini udah dekat dengan resisten dari level previous high minggu lalu sekitar 27.000. Belum tentu dia bisa tembus. Jadi kita harus perhatikan RSI-nya, apakah momentumnya juga sudah mau melemah gitu atau masih bisa tembus. Kalau tembus juga harganya udah semahal ini, kalau masih penasaran pengen masuk juga, saran aku kurangi lotnya. Oke, itu dia. Kurangi posisi nih bagi pemirsa IDX Channel, investor maupun trader yang sudah memiliki saham-saham berbasis pertambangan khususnya batu bara tadi ya. Kalau sudah ada cuan ya sebaiknya direalisasikan saja begitu ya keuntungannya Ibu Lisa. Ya, atau sell on strength. Tapi jujur memang penguatan harga batu bara ini masih belum ketemu obatnya gitu istilahnya ya. Jadi krisis energi di dunia ini apakah supply-nya bagaimana caranya bisa terpenuhi, apakah China akan kembali membuka jalur komunikasi atau ngebuka ban-nya batu bara Australia, kita juga masih belum ada klarifikasi mengenai itu. Sementara penguatan harga masih cenderung menguat, so ya kita pakai momentumnya aja sambil jangan lupa perhatikan technicality-nya. Baik, itu dia analisis yang menarik terkait dengan pergerakan emiten-emiten berbasis pertambangan batu bara. Ini sudah ada penelpon yang masuk, ini Ibu Liza, kita akan coba sapa. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Pras. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya Henry dari Tangerang Selatan. Baik Pak Henry, silakan, di sini ada Ibu Liza pertanyaannya. Selamat sore Ibu Liza. Ya, sore Pak. Ya, saya mau tanya begini. Ini untuk BBCA dan BBRI, untuk berapa hari belakangan ini kan naik terus nih. Apalagi BBCA katanya
lusa mau stock split. Iya. Ya. Nah ini saya untuk base entry-nya sekarang ini oke nggak untuk masuk? Kalau untuk masuk, kalau oke, harga berapa ya? Oh, Base entry-nya. belum punya posisi ya Pak ya? Belum. Oke. BBCA dan BBRI. Terus kemudian untuk Antam, support resistennya sampai di berapa Bu resistennya Antam? Itu aja. Baik, sudah punya posisi kalau Antam Pak? Tinggi 3.000 Pak. Oh 3.000, baik. Nanti kita coba analisis begitu ya sama Ya. Ibu Lisa. Itu saja Pak Henry? Itu aja Pak Pras. Oke, terima kasih. Pak Pras dan Bu Lisa. Baik Ibu Lisa, Selamat mungkin sore. kita, ya selamat sore, Oke. langsung saja mengulas ini. Ada 2 perbankan yang ditanyakan naiknya udah lumayan ya. Kalau mau dikejar entry level masih boleh nggak? Kalau tadi kan ada yang disarankan nggak boleh untuk saham-saham yang pertambangan kalau udah naik kencang gitu. Tapi kalau perbankan apakah masih boleh? BBCA buat save-nya saya mau lihat dia setelah stock split dulu ya. Oh, Kalau oke. misalkan harga, kalau melihat kondisi sekarang harga belum stock split, saya sih merasa BBCA itu dekat area resisten 37.000 sampai 37.500. So I would say wait and see aja untuk BBCA. Oh, baik. Kemudian BBRI, nah BBRI mungkin masih ada peluang ke sekitar 4.400 ya. Cuman kalau misalkan dia harus pullback sedikit, kita watch area 4.100. Nah, 4.100 sampai 4.000. Nah, angka bulat itu harusnya jadi support psikologis. Jadi kalau Baik. mau entry perbankan, kalau saya disuruh milih antara kedua saham tersebut, saya lebih nyaman merhatiin BBRI dulu karena BCA kan saya lagi nunggu hasil stock splitnya di berapa Oke. gitu ya. Masih Dan wait and see kemudian- dulu ya untuk BBCA-nya. Iya, dan saya kalau teknikalnya saya baca chart setelah dia adjusted gitu dengan harga stock splitnya. So coba watch BBRI sekitar 4.100 sampai 4.000. Kalau misalkan nggak jeblus lebih lanjut, bisa masuk bertahap di situ. Baik, di Antam bagaimana? Kalau sudah punya posisi tapi cukup tinggi, Antam. 3.000 nih. Oke. Iya 3.000 memang kelihatannya masih lama. Nah, tapi however jangan kecil hati karena hari ini harusnya bisa menjadi awalan ya untuk karena dia udah bebas hambatan, harusnya setidaknya ke arah 2.500 sampai 2.550 tuh bisa lebih lancar ke depannya. Oke. Nah, terus ke 3.000 gimana momennya? Kalau udah lewat 2.600 Pak, 2.600 lewat itu aku rasa lebih lancar arahnya perlahan menuju 3.000. 3.000-an memang level tertinggi bulan Februari, and then previous high-nya bulan Januari itu di sekitar 3.400 sampai 3.500. Nah, ini kalau penguatan harga nikel yang memang sudah terjadi belakangan ini lanjut terus gitu ya, terus kemudian sentimen positif di pertambangan juga masih ada, aku rasa 3.400, 3.500 mungkin bisa jadi pola bullishnya Antam sampai akhir tahun. Oh, sampai dengan akhir tahun ini? Mudah-mudahan. Oke, jadi kalau misalnya punya posisi tadi Antam di 3.000, di hold dulu masih ada peluang ya? Iya, kalau lihat posisi hari ini sih I'm hopeful gitu. Seenggaknya sampai 2550 buat yang belum punya posisi ya. Sementara kan modal Bapak masih jauh. Betul. Tapi arahnya kayaknya anginnya lagi bagus gitu, so hold aja dulu. Oke, masih ada peluang di hold. Tunggu dulu ada breakout di 2.550, kemudian 2.600 baru mencapai level 3.000-nya ya Bu Lisa ya. Baik, itu dia, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Henry. Masih ada beberapa pertanyaan lain, kita akan jawab di segmen berikutnya. Kita akan jeda.